salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa dengan saya Listia Stompul di channel Komso Santo Yosep Pandan. Adapun bacaan yang akan kita renungkan bersama pada hari Minggu biasa ke-18 ini, yakni dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21 dengan tema Yesus yang berbelas kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Injil hari ini mengisahkan tentang kepedulian dan kepekaan Yesus terhadap orang banyak yang mengikutinya. Mereka kekurangan makanan, bahkan mungkin sudah kehabisan makanan. Melihat keadaan itulah, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihannya, dan Ia memberi mereka makan dan juga menyembuhkannya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin orang sakit bisa mengikuti Yesus dengan berjalan kaki? Penyakit apa yang mereka derita? Ternyata penyakit yang mereka derita adalah bukan hanya sakit fisik, tetapi juga sakit rohani. Tetapi semuanya itu Yesus sembuhkan dan mereka juga sembuh. Selain menyembuhkan orang banyak itu, orang yang sakit itu, Yesus juga memberi mereka makan. Dalam hal ini Yesus melibatkan para murid-Nya dengan tujuan agar para murid juga peka dan peduli kepada orang banyak yang membutuhkan pertolongan. Dalam Injil dikatakan bahwa para murid hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Jelas, ini tidak akan cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Jumlah yang sangat mustahil untuk memberi makan 5.000 orang. Oleh karena itulah, para murid berkata kepada Yesus, "Yesus, suruhlah mereka pergi mencari makanan ke desa." Tetapi Yesus berkata, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Mendengar perkataan Yesus itu, para murid merasa takut, gelisah, dan khawatir. Bagaimana mungkin kita memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan? Mereka berkata, "Yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan." Tetapi Yesus menjawab mereka, "Mari bawa kepadaku." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk dan menunggu. Dia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, dia menengadah ke langit, mengucap berkat, dan membagi-bagikan roti itu kepada para murid-Nya. Hasilnya, 5 roti dan 2 ikan yang telah diberkati oleh Yesus itu bisa membuat orang banyak menjadi kenyang. Dalam bacaan Injil dikatakan, sisa 12 bakul. Sungguh luar biasa, bukan? Mujizat Tuhan selalu terjadi dan selalu nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mujizat 5 roti dan 2 ikan atau penggandaan 5 roti dan 2 ikan ini meliputi 4 hal. Yang pertama, mau menunjukkan bahwa diri Yesus adalah roti hidup. Dia memberikan atau menawarkan bagi kita menjaga dan memelihara tubuh dan jiwa kita. Yang kedua, Yesus mau menunjukkan bahwa Dia mampu mengadakan suatu mukjizat. Kemudian, Yesus juga mau mengajarkan kepada para murid-Nya bahwa memberi contoh kepada murid-Nya supaya dapat berbelas kasih kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Yang keempat, Yesus mau mengatakan bahwa sedikit atau sekecil apapun yang kita miliki, bila kita persembahkan kepada Tuhan dan diberkati oleh-Nya, maka semua akan berkelimpahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengingatkan kembali bahwa Yesus yang berbelas kasih kepada semua orang. Yesus yang baik hati memperhatikan semua orang. Yesus yang peduli kepada semua orang.
Yesus yang mampu menyembuhkan segala jenis penyakit, baik secara fisik maupun secara rohani. Intinya adalah bagaimanapun keadaan kita, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, mari datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari datang kepada Tuhan dengan membawa segala persoalan hidup kita. Dan sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, mari tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari berjalan bersama Dia, maka mujizat dan berkat akan melimpah dalam kehidupan kita. Yesus juga mengajarkan pada hari ini kepada kita supaya kita mampu untuk memberi, supaya kita rela memberi berkat, berbagi berkat kepada orang lain. Kamu harus memberi mereka makan. Suatu perintah dari Yesus kepada para murid dan kepada kita juga pada hari ini, supaya kita mampu untuk berbagi kepada sesama kita yang membutuhkannya. Memberi tidak harus besar, kecil atau sedikit pun yang kita berikan akan sangat berarti dan sangat bermakna bagi orang yang sangat membutuhkannya. Apakah hati kita bersedia dan mau menolong orang lain tak kala orang membutuhkan bantuan? Semoga. Amin. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang telah mengikuti channel Komsel Santo Yosef ini dan divisi renungan pada hari ini. Saksikan terus renungan-renungan yang akan dibawakan oleh para imam, biarawan-biarawati, petugas pastoral dan umat Allah yang mampu dan mau mewartakan sabda Tuhan lewat media Komsel Santo Yosef Pandan ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.